hampir seluruh pengikutnya itu tewas. Sekitar 912 orang itu meninggal dunia. Halo, aku Murti, kembali lagi di Tim Misteri, acara yang menceritakan seputar kasus misteri horor di dunia. Kali ini aku bakal membahas sebuah tragedi yang cukup memilukan, gengs, yaitu sebuah kasus bunuh diri massal sejumlah 909 orang secara bersamaan. Kasus bunuh diri ini disebabkan oleh aliran sesat. Bagaimana ceritanya? Sebelum lanjut, aku minta tolong nih kepada kalian semua subscribe terlebih dahulu supaya aku tuh bisa lebih semangat dalam membuat konten misteri horor kasus untuk kalian semua. Dan jangan lupa klik loncengnya supaya kalian tuh dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Yuk lanjut ke ceritanya. Semua ini berawal dari seseorang yang bernama James Warren Jones. Orang-orang di sana memanggil dia dengan sebutan Jim. Lahir 13 Mei 1931. Nah, pada saat itu, geng, perekonomian di Amerika itu tidak terlalu bagus. Jadi perekonomian dari keluarga si Jim itu jadi kurang bagus, geng. Dan serba kekurangan, dan si Jim tinggal di rumah yang cukup kecil. Dia anak dari seorang ayah yang bernama James Thurman Jones dan ibunya yang bernama Lynetta Putnam. Nah, si ayah dari si Jim ini adalah orang yang tidak bertanggung jawab karena kerjaannya tuh mabuk-mabukan gitu, geng, sama pengangguran. Dan yang kerja itu malah istrinya. Karena ayahnya seorang pemabuk dan ibunya itu sibuk bekerja, maka si Jim ini agak tidak terurus gitu. Jadi si Jim ini kadang main kesana kemari gak jelas. Si Jim ini memiliki hobi yang cukup aneh, yaitu hobi yang berhubungan sama kematian gitu, gengs. Dan si Jim kerap kali membunuh hewan-hewan buat hobinya. Dan si Jim ini memiliki rasa khawatir yang terlalu tinggi, gengs. Biasanya sih disebut paranoid. Pasti kalian pernah mengalami rasa paranoid. Rasa khawatir ketika apakah kompornya itu sudah dimatiin, atau kosokannya itu udah dicabut, atau rumahnya itu sudah dikunci atau belum ya. Itu rasa khawatir yang seperti itu namanya paranoid. Pasti kalian pernah ya ngalamin seperti itu. Dan paranoid yang sering kalian alami yang mana nih? Komen di bawah. Nah, si Jim ini memiliki rasa paranoid yang terlalu tinggi gitu. Jadi dikit-dikit khawatir, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit khawatir, kayak gitu, gengs. Nah, si Jim ini lulus SMA dengan predikat yang cukup tinggi, dengan nilai yang bagus. Dan otomatis berarti si Jim ini pinter dong. Kalau aku sih pinter nyontek ya kan, waktu dulu SMA. Sorry Bu Guru, sorry. Jim ini sangat tidak suka terhadap rasisme. Dan dia memiliki tujuan untuk persamaan ras. Nah, tujuannya ini yang cukup baik sebenarnya, dan memiliki cita-cita untuk menghilangkan rasisme di dunia ini. Kadang di Eropa atau di Amerika tuh sering banget ya terjadi kasus rasisme. Seperti kasus yang kemarin, banyak orang Asia yang kena rasisme di Amerika. Mau tanya nih kepada kalian semua nih, gengs, bagaimana cara kita menghilangkan rasisme di dunia? Komen di bawah. Nah, dia si Jim itu sangat senang karena di sana tuh orang-orangnya sangat ramah dan welcome untuk si Jim. Si Jim ini awalnya bekerja di sebuah gereja, geng. Dan Jim sangat mengagumi seorang pastor di dalam gereja tersebut. Karena si pastor ini telah mengarahkan hidup dari si Jim menjadi yang lebih baik. Singkat cerita, si Jim ini menikah dengan seorang wanita bernama Marceline Baldwin. Tentunya ya, setelah menikah, si Jim ini memiliki beberapa anak. Dia memiliki satu anak kandung dan beberapa anak adopsi. Anak-anak yang diadopsi si Jim ini memiliki ras yang berbeda-beda, geng. Ada yang dari ras Afrika dan ada dari ras Asia. Ya mungkin ya karena si Jim ini sangat menjunjung tinggi persamaan ras dan dia itu tidak rasis, geng. Jim ini akhirnya menjadi seorang pastor di salah satu gereja di Amerika Serikat. Tapi si Jim ini keluar dari gereja tersebut karena gereja tersebut tuh tidak menerima ras lain gitu. Berarti dulu parah banget ya, gengs. Mau beribadah saja nggak boleh karena perbedaan ras. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Si Jim ini sangat terinspirasi dengan salah satu tokoh di Amerika Serikat pada waktu itu, yaitu salah satu menteri di Amerika Serikat, dan dia juga seorang dokter spiritual, bukan dukun ya. Jadi dokter spiritual tuh jika ada orang yang sakit,
Nah, orangnya itu bisa disembuhkan melalui sugesti-sugesti yang diberikan dari si dokter tersebut. Namanya William. Si William ini banyak digemari oleh banyak orang, dan si Jim ini juga pengen nih digemari oleh banyak orang. Siapa sih yang gak pengen terkenal, ya kan? Kalian pun pasti pengen terkenal. Akhirnya setelah keluar dari gereja ya tadi ya, Jim ini memutuskan untuk membuat gerejanya sendiri tanpa memandang suatu ras. Gerejanya itu bernama People's Temple. Gereja yang dapat menerima semua ras tanpa pandang bulu, gengs. Ras kulit putih, ras kulit hitam, ras minoritas itu dapat bergabung di gereja People's Temple. Ya otomatis ya orang-orang di sana tuh mendukung ya aksi dari si Jim ini. Dan orang-orang di gereja People's Temple itu sangat senang karena di dalam gereja itu tidak terjadi diskriminasi antar suatu ras dan semua ras dapat hidup berdampingan. Akhirnya ada beberapa kejanggalan yang muncul di gereja People's Temple. Jim ini malah katanya jarang membahas tentang agama. Singkat cerita ya, banyak orang yang sangat mengagungkan si Jim dan mengidolakan si Jim karena si Jim ini berhasil menghilangkan diskriminasi antar ras. Nih ada suatu yang aneh nih gengs. Jadi suatu ketika si Jim ini menyuruh pengikutnya untuk menjual rumah mereka dan menyumbangkan hasil jualan rumahnya ke gereja. Dan si Jim berkata seperti ini gengs, daripada kalian hidup sendiri-sendiri gitu ya kan, mending kalian jual rumah kalian dan hidup bersama-sama, senang bersama-sama. Dan si Jim menjanjikan sebuah kedamaian. Tapi anehnya ya, pengikut dari si Jim ini itu banyak yang menjual rumah mereka dan menyumbangkan hasil jualan rumah mereka kepada gereja People's Temple. Mungkin banyak orang yang berpikir gini gengs pada waktu itu, mending rumahku tak jual terus aku bisa hidup seneng nih sama orang-orang daripada hidup sendiri, ya kan? Dan di sana bisa hidup bahagia tanpa diskriminasi atau rasisme. Dan si Jim ini juga mengambil relawan ya untuk mengurus semua aktivitas di gereja People's Temple dan mengurus anggota yang telah menjual rumahnya. Dan anehnya ya, relawan ini pun sebenarnya digaji sama si Jim, tapi gaji dari hasil relawan itu harus disumbangkan lagi ke gereja. Nah lo gimana tuh, udah disuruh jual rumah, terus hasil jualannya dikasih ke gereja People's Temple, terus disuruh kerja, dan hasil gajinya juga disuruh disumbangkan ke gereja. Aduh. Pertanyaannya kok kenapa orang-orang ini mau? Ya karena mereka udah percaya 1.000.000% mungkin sama si Jim. Karena ini untuk kebaikan mereka semua, katanya gitu gengs. Jim ini dulu pernah dikenal sebagai penyembuh spiritual juga nih, seperti William. Dia mengadakan suatu pertemuan gitu, dan ada orang nih yang lumpuh dan buta, dan dia berhasil menyembuhkan orang lumpuh dan buta tersebut. Wow, gila sih. Otomatis ya orang-orang di sana tuh semakin takjub ya sama si Jim karena berhasil menyembuhkan orang buta dan lumpuh, dan pengikutnya juga semakin memuja si Jim. Tapi ternyata setelah kasus ini diusut, tapi ternyata nih gengs, semua kasus tadi yang si Jim ini berhasil menyembuhkan orang buta dan lumpuh itu hanya pura-pura. Orang yang buta dan lumpuh itu pura-pura buta dan lumpuh dan pura-pura sembuh gitu. Jadi ini semua hanya rekayasa belaka. Tentunya ya geng, semuanya itu digunakan untuk mendapatkan sebuah kepercayaan dari pengikut-pengikut dari si Jim. Anjir, asli sangat membagongkan ini. Ternyata hanya hasil rekayasa bahwa si Jim ini dapat menyembuhkan orang buta dan lumpuh. Ya kasusnya mirip-mirip kasus babi ngepet yang kemarin gengs, hanya rekayasa belaka. Nih gengs, ada sesuatu yang aneh lagi nih. Ada ajaran yang cukup konyol nih di gereja People's Temple dari si Jim ini. Adanya peraturan larangan berhubungan badan walaupun mereka tuh bersuami istri, dan larangan untuk pacaran. Nah lo, aneh kan? Dan beberapa keanehan-keanehan lain. Dan beberapa pengikut dari si Jim ini itu juga merasakan ada keanehan nih mengenai ajaran di gereja People's Temple. Pengikut dari People's Temple ini juga sudah merasa aneh nih mengenai ajaran yang diajarkan di gereja People's Temple. Dan mereka membuat sebuah media
atau berita mengenai People's Temple, apa yang terjadi di People's Temple, terus kegiatannya apa, ajaran-ajarannya seperti apa, itu dituliskan dan diserahkan di media Amerika Serikat. Media itu pun terbit dan membeberkan semua aktivitas di People's Temple. Kayak ajaran-ajaran yang cukup aneh di People's Temple itu sudah diketahui banyak orang. Otomatis ya si Jim ini takut, paranoid gitu, kayak takutnya pemerintah ini mau memenjarakan si Jim atau membubarkan gereja People's Temple-nya itu. Saking paranoidnya ya geng, si Jim ini sampai mengkonsumsi obat-obatan terlarang untuk menenangkan dirinya. Namun ya dia itu beralibi bahwa obatnya itu hanya untuk penyakit dalam gitu, padahal ya sebenarnya untuk mengatasi paranoidnya itu. Singkat cerita ya, si Jim ini memutuskan untuk memindahkan pengikutnya di sebuah daerah yang bernama Guyana, tempat di mana tidak ada campur tangan pemerintah. Tempatnya itu pedalaman gitu gengs, dikelilingi sama hutan-hutan, ya di dalam gitulah pedalaman. Si Jim ini membeli tanah yang cukup luas gengs, berhektar-hektar, dan ya pastinya ya si Jim ini membeli tanah tersebut dengan uang sumbangan dari pengikutnya yang telah menjual rumah mereka. Kata si Jim nih, dia ingin membuat sebuah tempat di mana tidak ada campur tangan pemerintah dan kita bisa hidup bersama-sama, senang bersama-sama seperti itu tanpa adanya diskriminasi ras. Tempat itu dikenal dengan nama Johnstown. Jim berjanji ya pada waktu itu, di Johnstown ini Jim akan memberikan kebahagiaan dan kedamaian bagi para pengikutnya. Tapi kehidupan yang dijanjikan itu malah tidak dirasakan oleh para pengikutnya, karena mereka malah disuruh kerja terus. Dan ada beberapa aturan yang cukup konyol ya. Salah satunya tadi dilarang berhubungan badan walaupun suami istri, dilarang pacaran, dan dilarang keluar dari Johnstown. Jika ada yang melanggar dari salah satu peraturan itu, maka dia akan dipermalukan di depan umum dan dia akan dipukuli sama si Jim, mungkin ya disiksa juga sama si Jim. Malah pengikutnya ya disuruh kerja untuk gereja. Kalau nggak salah sih kerjanya berapa ya, hampir 20 jaman gengs. Wah gila sih. Nah, pengikutnya ini ya dicuci otak dengan ajaran-ajaran seperti itu. Maka otomatis pengikutnya tuh takut keluar dari Johnstown. Nah pada suatu ketika ada seorang mantan dari pengikut gereja People's Temple itu ingin mengeluarkan keluarganya yang sudah terlanjur di Johnstown. Dan dia langsung melaporkannya ke pemerintahan bahwa ada kejanggalan-kejanggalan di dalam ajaran People's Temple dan di Johnstown ini. Akhirnya laporan itu diterima dan anggota dari Kongres pemerintahan yang bernama Leo Ryan itu diutus untuk menginvestigasi Johnstown atau ajaran dari People's Temple ini dan akan datang ke Johnstown. Kan si Jim ini khawatir lagi ya kan, dan paranoid banget. Ada apa nih pemerintah datang ke Johnstown? Apa mungkin pemerintah ini mau menangkapku atau membubarkan ajaranku? Akhirnya ya si Jim ini mengumpulkan orang-orang di Johnstown dan berkata gini gengs, pokoknya kalian harus tampil bahagia, gak boleh ada yang sedih jika ada perwakilan dari pemerintah datang ke Johnstown. Akhirnya anggota Kongres Leo Ryan itu datang dan sampai ke Johnstown menggunakan pesawat, tentunya bersama dengan media dan mantan dari pengikut gereja People's Temple yang ingin mengeluarkan keluarganya dari Johnstown. Awalnya tuh mereka disambut dengan kebahagiaan, tari-tarian, nyanyi-nyanyian gitu dan berlangsung bahagia. Tapi di sela-sela kebahagiaan itu ada beberapa pengikut dari si Jim ini menyelipkan sebuah kertas kepada anggota Kongres Ryan dan isinya ingin dikeluarkan dari Johnstown. Help, tolong aku ingin keluar dari Johnstown. Ryan pun merasa aneh nih, ada apa di ajaran gereja People's Temple dan di Johnstown ini? Akhirnya ya si Ryan ini langsung nih menanyakan kepada si Jim,
Ini kemarin kok ada nih salah satu pengikutmu yang bilang bahwa ingin keluar dari Johnstone tapi tidak diperbolehkan. Nah, si Jim ini ngelak nih gengs. Katanya kalau mau keluar ya keluar aja, dan aku tidak pernah melarang mereka jika ingin keluar dari Johnstone. Katanya gitu, dan malah kayak gini nih si Jim nih yang bikin emosi dan mengatakan bahwa pengikutnya itu hanya berbohong dan hanya mencari muka saja gitu, hanya meminta perhatian. Ya setelah itu ya si Ryan ini ya udah deh. Suatu ketika ya tiba-tiba Ryan ini diserang oleh salah satu pengikut dari si Jim menggunakan pisau. Untungnya pengawalnya tuh sigap sehingga Ryan bisa selamat. Nah pengawalnya ini udah bilang kayak gini gengs, waduh ini situasinya udah parah nih, udah chaos nih, kita harus pulang Ryan. Udah riuh nih suasananya nih. Akhirnya si Ryan, media, dan beberapa keluarga yang diajak pulang itu menuju ke pesawat untuk pulang ke kota. Dan si Ryan dan rombongan ini diantar dong sama pengikut dari si Jim. Tiba-tiba ketika sampai di pesawat, orang yang mengantar Ryan dan rombongan itu memberondong mereka semua dengan senapan. Dan alhasil Ryan, media, dan keluarga mantan People's Temple itu tewas di tempat. Si Jim ini paranoid lagi nih, bahwa cepat atau lambat pemerintah akan tahu mengenai kelakuan dari si Jim yang telah membunuh anggota Kongres Ryan, media, dan keluarga mantan People's Temple. Jim ini akhirnya mengumpulkan seluruh pengikutnya di sebuah aula pertemuan gitu dan bilang bahwa Ryan telah dibunuh. Otomatis semua pengikutnya kaget apa yang telah terjadi dan bingung kenapa si Jim ini membunuh anggota Kongres Ryan, media, dan mantan anggota People's Temple. Dan Jim ini berkata ya kepada pengikut-pengikutnya, pemerintah gak akan biarin hal ini terjadi, dan pemerintah akan membunuh kita semua, menyiksa kita semua, dan menyiksa anak-anak kita. Dan Jim bilang salah satu caranya yaitu dengan bunuh diri massal. Dan Jim meyakinkan nih kepada seluruh pengikutnya, apakah kalian tuh tega melihat anak-anak kalian disiksa oleh pemerintah, dibunuh oleh pemerintah? Dan Jim berkata, jika kita tidak bisa hidup secara damai, maka kita harus mati di dalam damai. Anjir. Merinding dengarnya. Dan Jim sudah menyiapkan banyak minuman yang sudah dicampur dengan racun. Nah, si Jim ini menawarkan apakah ada yang berpendapat kepada aksi bunuh diri ini. Dan ada nih salah satu wanita yang mau berpendapat. Dia tidak ingin ikut bunuh diri, dan dia ingin hidup, dan dia ingin melihat anak-anaknya itu tumbuh besar, sehat, dan hidup. Dan intinya dia menolak lah untuk bunuh diri. Tetapi malah pasukan keamanan dari pengikut Jim itu membunuh wanita ini. Dan Jim meyakinkan ini adalah salah satu jalan menuju kedamaian. Dan sebenarnya banyak orang ya yang menolak aksi bunuh diri ini ya, tetapi dari keamanan si Jim itu memegangi orang yang menolak tersebut dan menyuntikkan racun ke dalam tubuhnya. Seketika orang itu pun meninggal dunia. Sudah tidak ada jalan lagi menuju kehidupan, dan akhirnya dimulai dari yang termuda, dari anak-anak satu persatu meminum minuman beracun tersebut, dan korban mulai bertumbangan. Hampir seluruh pengikutnya itu tewas. Sekitar 912 orang itu meninggal dunia, dan ada beberapa yang berhasil kabur melalui hutan. Si Jim pun akhirnya menembak kepalanya sendiri, dan akhirnya pun meninggal juga. Ini adalah ending dari perjalanan si Jim dan tragedi yang dikenal dengan nama Johnstone. Dan ini adalah tragedi yang cukup terbesar ya di Amerika Serikat. Sekian, semoga kalian mendapat hikmah dari cerita kali ini. Sekian cerita kali ini. Silahkan like, share, komen, dan subscribe pastinya ya, supaya aku bisa lebih semangat. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan kalian juga bisa request nih info-info apa aja yang bisa kita bahas bareng-bareng, khususnya kasus misteri dan horor. Dan pastikan kalian jangan mudah percaya sama orang lain. Oke, see you, bye-bye.